Salam saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas katekismus yang ke-37. Katekismus yang ke-37 adalah sebuah pertanyaan manfaat apa saja yang diterima oleh orang percaya dari Kristus pada waktu kematiannya. Dengan kata lain, apa sih yang didapat oleh orang percaya dari Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia mati? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab, dan jawabannya itu akan kita bagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama adalah bahwa orang yang mati di dalam Kristus, yang pertama dia akan disempurnakan dalam Roh Kekudusan. Kemudian yang kedua, dia akan menerima kerajaan Allah. Dan yang ketiga, tatkala orang mati di dalam Tuhan, dia akan tinggal bersama dengan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang benar, orang yang dalam Kristus, ketika dia mati, dia akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, yuk kita bahas satu persatu tentang jawaban dari apa yang didapat orang percaya pada waktu kematiannya. Yang nomor satu adalah disempurnakan dalam Roh Kekudusan. Alkitab dalam Ibrani 12 ayat 23 mengatakan, dan kepada jemaat anak-anak sulung, kita ini dianggap anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi disempurnakan dalam Roh Kekudusan, kita bisa baca di Ibrani 12 ayat 23. Itulah yang didapatkan oleh anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, disempurnakan dalam Roh Kekudusan. Kemudian jawaban yang kedua adalah ketika anak-anak Tuhan meninggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan menerima kerajaan Allah. Nah, janji Tuhan di dalam Lukas 23 ayat 4 berkata demikian. Ketika Yesus disalib, kemudian ada 2 orang penjahat di sebelah kiri kanannya. Yang satu percaya kepada Kristus, dan Tuhan Yesus berkata kepada dia di Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jawaban kedua itu menerima kerajaan Allah. Kemudian jawaban ketiga, bahwa kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Itu terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Saya akan bacakan buat Anda semua. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah iman percaya kita sebagai orang Kristen, bahwa kita percaya pada janji-janji Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Jawaban yang terakhir adalah jawabannya keempat. Bagaimana orang yang mati di dalam Kristus setelah kematiannya, bahwa orang dalam Kristus, orang benar akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan seperti apa? Nah, Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 berkata, kok bisa ya orang benar akan dibangkitkan dalam kemuliaan? Yohanes 5 ayat 28 mengatakan seperti ini, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nah, yang Yohanes 5 ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kesimpulan dari pertanyaan
manfaat-manfaat apa saja yang diterima oleh orang percaya dari Kristus pada waktu kematiannya adalah bahwa pada waktu kematiannya jiwa orang percaya akan disempurnakan dalam kekudusan dan akan segera masuk dalam kemuliaan. Dan tubuh mereka sementara dipersatukan dalam Kristus akan tetap tinggal dalam kubur sampai hari kebangkitan yang kita sebut masa antara. Demikian katekismus ke-37, kiranya menjadikan berkat bagi saudara-saudariku sekalian. Shalom.